Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran pagi hari ini dari Kitab Wahyu pasal yang ke-18. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang sudah menemukan silahkan untuk bisa membaca secara bergantian. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca beberapa ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Itu di ayat yang keempat dikatakan, pergilah kamu, hai umatku. Ya, ini suara yang kuat itu menyerukan pergi. Yang disuruh pergi itu adalah umat Tuhan, orang-orang percaya. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Nya yang di sini adalah Babel kota besar yang sombong itu ya. Pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Sebagai orang percaya kita harus menghindari, menjauhi dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sini. Yang dimaksud nanti kita akan melihat beberapa ayat ya. Ini dosa-dosa yang dilakukan, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-20 dikatakan, keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Penderitaan umat Tuhan yang sudah sekian lama dialami orang-orang percaya, umat pilihan Tuhan, itu sudah sampai pada pembalasannya. Nanti kita akan belajar di ayat berikutnya. Untuk itu umat Tuhan disuruh keluar. Ya, keluar dari Babel, lari dari Kasdim. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengambil bagian dalam dosanya. Jangan ikut-ikut. Jangan bahasa Jawanya cawe-cawe, wis. Jangan campur tangan. Supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka. Ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-8. Kalau tadi Yesaya, sekarang Yeremia juga dikatakan, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah, jadilah seperti
kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Pergi lari jauh, saudara. Seperti pada waktu Abraham sudah berdoa bagi Sodom Gomora. Itu di daerah Sodom dan Gomora itu masih ada keponakannya Abraham, Lot dan istrinya. Pada waktu Tuhan akan menghukum, sudah memperingatkan dua orang ini, lari, pergi dengan dua orang dengan dua anaknya. Lari, pergi, jauh itu. Karena hukuman akan segera turun. Untuk itu orang percaya disuruh pergi. Nah, sekarang perintah itu juga kita akan alami. Di sini dikatakan bahwa lari, pergi, tinggalkan. Ya. Umat Tuhan itu agar tidak terjebak di dalam sistem dunia, meninggalkan itu. Untuk menjauhi, supaya jangan ikut kena getahnya. Ya. Karena dosa yang sudah numpuk tadi, itu sudah waktunya untuk penghakiman bagi orang-orang yang akan mengalami penghukuman. Ya. Di dalam Sakaria pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, ayo larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan, sebab ke arah keempat mata angin aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Ayo lari, tinggalkan itu. Seruan buat kita sekarang mengingat kejadian peristiwa yang ada di sekeliling kita. Mari kita lari, tinggalkan kebiasaan tidak baik. Kita lari, meninggalkan duniawi. Tadi pagi saya memberikan renungan kepada anak-anak yang praktek itu. Kita sudah menerima berkat rohani. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Kita sudah dapat berkat rohani. Itu lebih penting dari berkat yang lain. Kalau berkat jasmani, berkat materi, itu hanya terbatas kita bisa nikmati selama kita masih hidup. Kalau kita sudah tidak hidup, seberapapun banyaknya harta, materi yang kita punya, ditinggal kabeh. Seberapapun, seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, di Batu ada orang kaya, mobilnya banyak, motor besarnya banyak, rumahnya besar. Begitu meninggal, ditinggal kabeh. Tapi harta rohani itu akan kita bawa ke hadapan Tuhan dan kita akan nikmati dalam kehidupan setelah kematian. Ya, jadi harta kekayaan jasmani itu hanya terbatas. Tadi juga saya katakan kepada anak-anak yang praktek itu, saya tidak sakit hati kalau junior saya itu kekayaannya lebih banyak dari saya. Saya tidak sakit hati, karena goal saya, sasarannya bukan materi. Ya, kalau goalnya materi ya ora dadi pendeta, penak dadi pendekar. Dadi pendeta oleh apa gitu ya, secara materi. Tapi kalau jadi hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, goalnya, sasarannya bukan itu. Jadi saya nggak sakit hati. Kalau yang pelayanannya lebih muda dari saya, baru beberapa tahun melayani, kekayaan mereka sudah lebih banyak. Itu bukan goal saya. Jadi saya dengan senang hati, kalau ketemu mereka, puji Tuhan kamu sudah diberkati, puji Tuhan, manfaatkan, gunakan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk sok-sokan. Ya, saya katakan kepada mereka.
yang diberkati secara materi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah disuruh lari meninggalkan ini, tinggalkan hal-hal yang jasmani, ya, supaya umat Tuhan ini tidak terjebak di dalam sistem duniawi, ya, yang sekarang ini sedang diburu oleh banyak orang, hal-hal yang duniawi, ya. Kalau kita enggak seperti itu, fokus kita hal-hal yang rohani, itu lebih baik, lebih menyenangkan dalam kehidupan kita secara rohani, ya. Dikatakan sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit di ayat yang ke-6 tadi. Dosanya itu sudah bertimbun. Dalam Wahyu pasal 18 ayat yang ke-6. Dosanya sudah numpuk-numpuk karena selama hidup diberi kesempatan tidak digunakan untuk bertobat. Yang sudah saya singgung tadi di dalam Kejadian pasal 18 ayat 20 dan 21 tentang Sodom dan Gomora. Keluhan orang itu sudah sampai ke langit. Kejadian pasal 18 ayat 20 dan 21. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Tuhan menyelidiki dosa Sodom Gomora sudah memuncak bahkan sampai ke langit. Ini keluh kesah orang. Nah, Tuhan turun atas Sodom dan Gomora, maka kota itu dihancurkan. Ini peringatan buat kita saat ini, kalau hanya nuruti kebutuhan sesaat, kita meninggalkan harta rohani, ini sangat rugi, saudara. Ya, mari kita perhatikan firman Tuhan yang memberikan peringatan supaya kita menjauhi, lari tadi dari sistem dunia yang membawa kita jauh dari Tuhan. Banyak orang yang dosanya sudah menumpuk. Ya, ini dosanya sudah memuncak. Kalau diberi kesempatan untuk bertobat, ya dianggap enteng. Ya, dosanya sudah banyak. Dalam Yeremia pasal 51 ayat yang ke-9 dikatakan, kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan. Tinggalkanlah dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya. Sungguh penghukuman sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan. Dosanya itu sudah sampai ke langit, mentok sudah. Ya, puji Tuhan, ada peringatan buat kita. Roma pasal 2 ayat yang keempat, tapi sebaiknya kita membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Ayat 3. Roma pasal yang kedua. Dan engkau, hei manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah
menuntun engkau kepada pertobatan. Ini masih diberi kesempatan. Yang berbuat jahat masih ditunggu. Mungkin ada orang lain yang guyonan. Wong nek sing jahat tok dikeki awet urip to. Pernah dengar begitu? Ya iki sing apik malah ndang mati. Yang apik ndang mati karena supaya dia tidak jatuh dalam dosa. Saya beberapa tahun yang lalu juga kehilangan saudara laki saya. Dia baru saja dibaptis, baru bertobat. Dulu kalau doa pagi, saya doa pagi ke gereja, dia doa pagi di tempat yang lain. Itu. Dia ke agama seberang, saya doa pagi di gereja. Sama-sama berangkat doa pagi. Lama-lama dia mengenal Tuhan, baru saja dibaptis. Kira-kira setahun dibaptis, dipanggil Tuhan, saudara. Ini mumpung dia masih di dalam Tuhan, diambil. Supaya dia tidak kembali lagi ke habitat semula. Dia dipanggil Tuhan. Ya. Ini orang diberi kesempatan untuk hidup, itu untuk bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ayat yang kelima dalam Roma pasal 2. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, ia akan menuntut, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau masih diberi kesempatan, bersyukur. Nah sekarang hari ini lari, tinggalkan, jauhi itu duniawi. Bukan berarti kita tidak penting kekayaan, penting. Tapi kalau seandainya saudara punya uang banyak itu, saya pernah pegang uang banyak, uang saya sendiri, uang banyak. Yang ini loh kok digoleki wong. Iki gunane lho mek tinggi ya ngijolne beras, nggih ngijolne apa gitu. Ini loh dicari sampai rela saling membenci dengan saudara, meninggalkan keluarga karena uang. Saya berpikir uang itu gunanya, manfaatnya itu cuma untuk alat barter, alat menukar sesuatu. Itu aja golek ram-ram. Saya waktu itu berpikir seperti itu, saudara. Pernah waktu saya sakit itu, saya juga berpikir, uang punya, obat bisa beli, tapi kesehatan nggak bisa dibeli, saudara. Ya. Jadi kalau kita sehat, puji Tuhan. Kalau uang bisa kita punya, beli obat bisa. Waktu itu saya berobat itu bawa uang 400, pikir saya cukup. Begitu cek labnya 500, waduh kurang 100. Ambil di ATM 500. Yang 400 untuk beli obat, pikir saya. Begitu antri obat, bayar obatnya juga 900, balik nih ke ATM. Ambil uang untuk beli obat. Bisa beli. Tetapi untuk beli kesehatan enggak ada tokonya yang jual kesehatan. Kalau obat banyak yang jual. Saya bersyukur masih ada kesempatan untuk menyadari hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Allah menunggu kita untuk bertobat, ditunggu, saudara.
Bukan berarti kita yang sudah jadi anak Tuhan tidak perlu bertobat. Perlu bertobat setiap hari, setiap waktu kesalahan kita perlu bertobat. Saya juga pernah ditegur Tuhan, saya bertobat. Sudah jadi anak Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, saya perlu bertobat. Pada waktu saya diperingatkan Tuhan untuk baca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35, dikatakan bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan ingatkan, coba kamu baca lagi. Sudah saya baca, Tuhan bilang baca lagi. Begitu saya baca lagi, yang terakhir Tuhan itu berbicara, biasanya ayat itu kamu balik, renungnya, mikir, balik piye, ternyata biasanya kamu itu terlebih berkat, terlebih senang menerima daripada memberi. Udah sejak saat itu saya bertobat. Saya sudah bertobat untuk suka memberi, suka menerima. Kemarin sudah saya saksikan di Perak. Ada satu nomor rekening saya khusus untuk jadi talang. Ya, jadi ada nomor BCA itu khusus untuk jadi talang. Dari sana dapat untuk ke sana. Dari sana dapat untuk dibagikan ke sana. Itu khusus. Ya. Saya namakan itu talang berkat. Sudah, ini saya enggak kerja. Ada yang kirim 1,5 juta, saya bagi ke hamba-hamba Tuhan. Pak Wi, tolong ini dibagi untuk teman-teman. Ada di grup itu, ada 12 hamba Tuhan. Sudah saya bagi 12. Ternyata ada yang double, jadi 14. Padahal orangnya ngomong, Pak ini nanti Pak Wi yang 200, kali ini Pak Wi 200 untuk biaya administrasi transfer, nanti sisanya buat Pak Wi. Ternyata ada yang double. Yang 1.400.000 itu ke teman-teman, yang 100 tinggal 100 buat saya, dan itu pun kelong admin untuk membayar admin itu. Ya enggak apa-apa, wis liyane 100 utuh malah enek sing 200 utuh, nah kene 100 sik kelong. Tapi seneng saudara. Begitu mereka dapat semua, saya guyoni, ada yang guyon. Ada transferan enggak hari ini? Gitu, ada yang ngomong begitu. Saya guyon, karena mereka guyon, karena mereka kemarin sudah saya kasih tahu, yang punya nomor rekening BCA silahkan tulis di grup itu. Mereka kasih semua. Giliran guyon berikutnya, dia guyon, saya guyon. Untuk hari ini khusus yang punya nomor Bank Mandiri. Enggak ada yang punya. Enggak ada yang punya. Ya memang sengaja saya buat yang enggak ada yang punya. Oke, kalau tidak ada yang punya, saya tutup kesempatan. Ya. Jadi saya guyon. Kalaupun ada yang punya Bank Mandiri ya tak kasih, karena enggak ada memang. Teman-teman paling BCA, ada satu yang punya Bank Jatim, satu. Itu aja. Tapi rata-rata BCA. Makanya saya buka BCA itu untuk jadi talang saja. Dari sana untuk ke sana. Jadi saya bertobat. Dari yang biasanya suka menerima, sekarang suka memberi. Lah, uang hanya yang saya punya itu hanya untuk berbagi, untuk memberi.
Dan sampai hari ini nggak habis-habis. Panggah duwe. Berkatnya panggah ada. Ya. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan kalau kita ditunggu Tuhan itu menunjukkan panjang sabarnya Tuhan kepada kita. Ayat Roma pasal 2 ayat 4 dan 5 tadi. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ditunggu sampai kita ngerti. Di ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah. Ditimbun, ditumpuk, saudara. Jadi kalau saudara belum bertobat, bolak-balik dielekne, bolak-balik diingatkan Tuhan, disentil Tuhan, belum bertobat, saudara menumpuk. Bukan menumpuk harta, menumpuk murka Allah. Tunggu tanggal mainnya kalau sudah begitu. Tunggu tanggal mainnya kalau saudara sudah numpuk. Ya, kalau sudah sampai ke saudara, murka itu saudara yang akan ngalami. Jadi Allah telah mengingat, tadi dikatakan seringkali dalam Alkitab, ketika Allah mengingat perbuatan orang fasik itu menghasilkan penghakiman. Kalau kita ini sudah diingatkan, enggak sadar-sadar, itu menghasilkan penghakiman dan penghukuman. Mari kita menyadari, kalau kita diingatkan Tuhan, kalau kita disentil Tuhan, ndang sadar. Ya. Jangan tunggu kalau sudah habis. Tunggu kalau sudah saudara tidak bisa apa-apa, baru bertobat. Ya, jadi kita belajar pada waktu kita disentil Tuhan, cepat bertobat. Jangan numpuk murka Allah itu. Memang enggak apa-apa, kita melakukan kesalahan 1 kali, 2 kali, kok enggak ditegur Tuhan. Tuhan nunggu dengan panjang sabarnya. Kalau kita enggak tobat, kita menumpuk murka. Kalau sudah betok ya membahayakan. Betok murka. Mari kita betok kebaikan Tuhan. Betok kasih karunia Tuhan. Ya, itu akan menyenangkan. Ayat yang ke-6. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal yang ke-5, pasal 6 ayat yang ke-7. Dikatakan bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Kita nabur, saudara. Saya pernah memberi sesuatu kepada seseorang. Baru saja taklung nih, saya punya berkat taklung nih. Orangnya belum pindah, orang itu tahu saya juga dapat berkat. Baru saja ngelung nih, dapat, saudara. Kemarin saya juga cerita kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya mengumpulkan dana untuk salah satu hamba Tuhan yang kena COVID, saya kumpulkan dapat 2.450.000. Saya bulatkan 2.500.000. Kirim. Pagi saya memberi. Malamnya sudah tengkling, saya lihat di Brownies BRI 500.000.
baru tadi pagi loh saya naburnya. Oh ya kok langsung gitu loh. Ya. Baru peduli memberi. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Ya kalau nabur kebaikan dapatnya kebaikan. Kalau kita menabur kejahatan, menabur hal yang tidak baik, kita akan menuai hal yang tidak baik. Ya, tadi dikatakan balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Ini merupakan satu acuan kepada kebenaran bahwa kita menuai apa yang kita tabur. Jadi apa yang kita tabur akan kita tuai. Apapun yang kita tabur. Dulu waktu saya masih kecil suka nyuri buah-buahan orang. Aku nandur blimbing, papat dintekne wong. Ya sudah menabur apa yang pernah saya lakukan. Saya dulu nyuri buahnya orang, ada orang punya buah-buahan saya ambil. Begitu saya nanam nggak sadar kalau saya dulu pernah menabur. Nandur blimbing wis tak brongsong sitok-sitok wis mateng wayahe membagi. Sebetulnya ya mau nggak pernah saya jual kalau blimbing, saya bagi-bagikan. Tapi dihabiskan orang. Ya sudah. Nah, aku dulu pernah nabur, sekarang menuai ya monggo. Itu Bapak Ibu. Mari kita menabur yang baik, kita akan menuai kebaikan. Apa yang dianggap baik, mari kita tabur. Apa saja. Menolong orang, memberikan perhatian kepada orang, mendoakan orang. Kalau kita mendoakan, kita akan didoakan. Itu pasti. Mari kita menabur hal yang baik. Mendoakan orang lain, peduli kepada orang lain. Kita tanggap kalau saudaranya ini sedang tidak punya apa-apa, kita tanggap. Kemarin pada waktu, sudah beberapa waktu yang lalu, ada seorang hamba Tuhan yang ngomong, wes, orang enek kebaktian, gak enek persembahan. Saya lihat di tabungan saya ada, oke saya kirim Pak, sedikit, saya kirim 100. Pada hamba Tuhan ini, kasihan. Ya. Ada kebaktian karena sekitarnya itu kena COVID. Di Kesamben atas itu pendetanya ya kena COVID. Terus ini tetangga pendeta yang lain yang berdekatan dengan ini yang merawat semuanya. Dia sampai nggak ada kebaktian. Saya bilang, ya wes tak bantu sedikit yo, 100 karena saya lihat di tabungan saya masih ada, saya bantu 100.000. Kalau di BCA-nya itu langsung dari sini. Kalau saya transfer enggak usah ke kantor, enggak usah ke BCA, langsung dari rumah saja saya kasih sedikit. Makanya ini untuk BCA saya katakan itu talang berkat. Dari A ke B, dari C ke D, begitu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Apapun yang ditabur orang. Jadi balaskanlah kepadanya, sama seperti dia juga membalaskan. Jadi kita belajar untuk menabur yang baik, supaya kita juga bisa menuai yang baik. Saudara nggak usah minta lah. Orang menanam itu pasti panen. Pak Jarwanto kemarin panen jagung karena 3 bulan sebelumnya wis nandur jagung. Nggak mungkin nandur jagung terus tukule atau blimbing gitu. Nandurnya jagung ya panennya jagung. Kalau saudara nanam kebaikan, saudara akan menuai kebaikan. Kalau saudara peduli dengan orang lain, pada saat saudara ingin dipedulikan, ada orang lain yang peduli dengan saudara. Enggak usah diminta, itu sudah hukum alam. Ya. Tadi juga dikatakan
berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Ini merupakan acuan di dalam Yeremia pasal 16 ayat 8. Panen itu biasanya lebih banyak ya. Pak Jarwanto dulu modalnya nanam itu cuma berapa kilo benih. Panennya bisa berapa kuintal. Biasanya selalu begitu. Nabur itu lebih banyak. Ya. Yeremia pasal 16 ayat 18. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan. Dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ini bangsa lain menajiskan tanah Israel. Tuhan mengganjar 2 kali lipat. Ya, jadi menabur terus menuainya itu pasti 2 kali lipat. Bahkan bisa berlipat-lipat, saudara. Ya, jadi apa yang ditabur itu akan kita tuai dan menuainya lipat ganda. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampuran. Cawan itu selalu berbicara tentang penghukuman di ayat yang ke-6 tadi. Campurkanlah baginya 2 kali lipat dalam cawan pencampurannya. Di ayat yang ke-6 tadi. Wahyu pasal yang ke-18. Cawan itu selalu berbicara tentang penghukuman. Jadi penghukumannya bisa 2 kali lipat dari apa yang dilakukannya. Ayat yang ke-7. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda dan aku tidak akan pernah berkabung. Ini pernyataan kesombongan, saudara, dari Babel itu. Ingat, orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Tuhan. Jangan saudara berlaku congkak, ya, karena kesombongan itu selalu menuai hukuman, akan direndahkan. Jadi di sini dikatakan, sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, tidak pernah berkabung, tidak pernah bersedih. Ya, ini sombong. Ini kalau di dalam Sefanya pasal 2 ayat yang ke-5, dikatakan itulah kota yang beria-ria, yang penduduknya begitu tentram, dan yang berkata dalam hatinya, hanya ada aku dan tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat pembaringan bagi binatang-binatang liar. Setiap orang yang lewat daripadanya akan bersuit dan mengayun-ayunkan tangannya. Sombong. Saudara, kesombongan itu akan membuahkan hukuman, yaitu direndahkan Tuhan. Karena Tuhan itu berkuasa meninggikan dan juga merendahkan seseorang. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kita sedang sukses, pada saat kita sedang di atas, saudara jangan sombong. Tuhan yang akan merendahkan saudara. Tapi mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada saatnya Tuhan yang akan meninggikan kita. Kalau Tuhan yang sudah meninggikan, tidak ada seorang pun yang dapat merendahkannya. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Merasa tidak mampu, merasa tidak layak di hadapannya. Dan kalau kita bisa seperti itu, ucapan syukur itu yang ada. Sedikit pun tidak ada kesombongan dalam kehidupan kita.
Jangan mengandalkan apa yang saudara punya. Apapun yang saudara punya. Itu hanya titipan saja. Itu kepercayaan Allah diberikan untuk saudara. Kelola dengan baik. Kalau sombong bisa diminta kembali oleh Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Tuhan itu kalau mau menghukum orang itu enggak lama-lama. Mau mengambil harta orang enggak lama-lama. Masih ingat itu tsunami di Aceh, begitu mengerikan. Banyak orang kaya bangkrut, bahkan rumah, harta, semua hilang, bahkan nyawanya juga hilang. Tuhan kalau mau ambil, udah. Gempa bumi di Palu beberapa waktu yang lalu, banyak yang luluh lantak. Bahkan ada yang tanah likuifaksi itu, tanah yang bisa berjalan, tenggelam, satu daerah, tenggelam saudara. Ini bisa ngalih beberapa meter terus tenggelam. Sepertinya tanah waktu itu yang kena likuifaksi itu kayak lumpur. Jadi rumah di atas lumpur yang terus bawahnya itu kena air, jadi bisa geser. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau Dia menghukum, enggak tunggu lama. Cukup sehari, habis semua. Ini peringatan buat kita, supaya kita hati-hati menikmati apa yang Tuhan punya. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari. Yesaya pasal 47 ayat yang ke-9. Yesaya pasal 47 ayat yang ke-9. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Lebih cepat lagi sekejap mata. Sak kedepe netro. Seperti orang saudara kedep cepat. Ya. Karena hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghukum seseorang, tidak ada yang bisa menandingi. Walaupun banyak orang pintar, orang kuat, orang yang punya sihir, punya mantra, habis semua dalam sekejap. Kalau sudah mengerti ini, apa ada yang masih mengandalkan fisik saudara, materi saudara? Enggak ada. Saya yang merasa kuat, suatu saat hilang kekuatan saya. Sampai bawa air segayung saja enggak kuat sudah. Waktu tangan saya ini sakit, mau mandi, bawa segayung aja rasanya enggak kuat. Akhirnya gayungnya saya taruh di bak mandi, tak guling karena enggak kuat sudah. Ternyata kekuatan fisik, kekuatan materi, kekuatan kekuasaan apapun kalau Tuhan mau ambil hanya sekejap habis. Jadi enggak ada yang kita bisa andalkan. Dari semua yang saya sampaikan ini, satu pelajaran buat kita, supaya kita menyadari kekuatan kita terbatas dan kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Jangan ada yang sombong di hadapannya. Kita berserah kepada Dia.
Amin. Tuhan memberkati kita semua.